Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya operator yang belum sempat tidur. Ya baiklah, teman-teman, kali ini kita dengan aplikasi penilaian kita ya. Oke, seperti biasa kita masuk ke website kita man1adunartimur.com, lalu kita bisa tekan enter. Lalu kita masuk ke bagian aplikasi ya, klik di bagian menu aplikasi ini. Ya, lalu kita klik Error Manise. Sesi sudah berakhir, kembali ke halaman login, kita masukkan username dan passwordnya kita masing-masing. Misalkan di sini saya kasih contoh, ini ya teman kita, lalu login, dan nanti halaman dashboardnya seperti ini. Kebetulan teman kita ini dia mengajar cuma di kelas 12 ya, yang dia sudah tambahkan itu cuma kelas 12, jadi sudah selesai. Di sini nilainya sudah 100% semuanya ya. Oke, selanjutnya kita masuk di bagian kompetensi dasar. Nah, bagian kompetensi dasar ini kita pilih dulu. Ini pertama sekali muncul semuanya ya, muncul semuanya. Jadi kita pilih dulu mata pelajaran yang kita mau tambahkan tuh apa. Nah, di sini pilih semesternya, semester sekarang semester genap, lalu mata pelajarannya, misalkan di sini bahasa Indonesia, lalu pilih tingkatnya. Ini tingkat 3, kelas 12 sudah selesai ya. Misalkan si teman kita Jamal ini dia mau menambahkan untuk kelas 10 misalkan, jadi tinggal dipilih kelas 10 lalu ditambahkan, misalkan TP 3 misalkan, sini menganalisis apa. Nah, ini contoh ya. Lalu di bagian di sini TP 3 juga. Nah, di sini terus KKM KD-nya, KKM TP-nya misalkan 75 atau berapa lah. Lalu urutan KD atau TP-nya misalkan urutan pertama, lalu kita simpan. Oke, jadi nanti di tingkat 1 sudah ada nih. Kalau mau ngedit nanti kita tinggal klik tombol edit ya. Lalu misalkan ini kita mau tambahkan lagi. Oke, update. Nah, kalau kita mau ngapus, klik tombol hapus ini. Nah, ini saya tidak hapus karena saya akan contoh untuk bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk kompetensi dasar sudah ya. Kompetensi dasar sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian mapel kelasku. Nah, kebetulan teman kita Jamal ini mengajar cuma kelas 12 ya, yang sudah dia tambahkan. Lalu dia mau mengajar juga di kelas 10 misalkan. Ini kita tambah, pilih mata pelajarannya, misalkan bahasa Indonesia wajib. Lalu pilih kelasnya misalkan 10 S1 dulu. Ya, jadi ditambahnya satu persatu ya. Nah, misalkan 10 S1-nya sudah ditambahkan. Untuk melanjutkan input nilai, nanti tinggal klik tombol input nilai, pilih kompetensi, lalu isikan nilainya. Misalkan 80, 90, 90. Ini formatif, ini sumatif PH, dan ini nilai keterampilannya. Misalkan ya. Ya, lalu simpan. Kita buktikan apakah nilainya tersimpan atau tidak. Nah, ini tetap tersimpan ya, kita sudah kembali masuk lagi tetap tersimpan. Lalu di bagian daftar nilainya ini ya cuman ada 2 orang ya tadi ya yang diisi ya. Penugasannya, formatifnya, terus di sini sumatif PH-nya, dan di sini nilai keterampilannya. Oke, sudah masuk. Terus selanjutnya di bagian penilaian harian ya. Penilaian harian ini teman-teman bebas mau melakukan PH. Ini tambah paket baru, pilih mata pelajarannya, misalkan S1 punya apa, misalkan contoh 1, tanggal pelaksanaannya sebentar, misalkan jam 13.30 sampai jam 14.20 misalkan. Keterangannya, kerjakan soal dengan baik ya, lalu bisa simpan paket ya. Kalau mau ngedit nanti di sini ya. Lalu di sini daftar soalku, bisa pilih mata pelajaran, pilih paket soalnya, nanti muncul di sini.
Di sini nanti bagian apa ya, kontrol pelaksanaan ya. Kontrol pelaksanaannya muncul di sini. Siswa yang sudah login, belum login nanti akan muncul di sini. Oke, untuk penilaian harian seperti itu ya. Nanti apa namanya, teknisnya saling koordinasi. Terus di bagian penilaian akhir, di sini. Nah, di sini statistik paket soal ini, semua paket soal akan muncul di sini di bagian tab menu statistik paket soalnya akan muncul di sini. Oke, selanjutnya untuk paket soalku, si Jamal ini mau buat paket soal. Jadi masuk di bagian paket soalku, lalu tambahkan misalkan bahasa Indonesia wajib tingkatnya tingkat 10 misalkan. Tingkat 10-nya misalkan dia membuat soal itu cuman berapa kelas ya? 5 kelas ya. Misalkan 5 kelas, jumlah soalnya misalkan 40, lalu simpan paket. Ya, seperti itu. Lalu untuk mengetikkan soalnya, masuk ke daftar soalku, lalu pilih paket soal, lalu di sini bisa tambah. Oke, nah di bagian butir soal baru, seperti biasanya di sini kita masukkan soalnya. Untuk tips satu lagi ya, misalkan di sini soal bergambar ya, misalkan ya. Soal bergambar misalkan kita coba contoh soal ini, soal bergambar. Kerangka asesmennya. Di bagian contoh soal misalkan ada ini misalkan ini bergambar ya, misalkan bergambar. Nah, kalau kemarin kan fotonya kita apa ya, kita upload dulu ya fotonya, tapi kalau sekarang sepertinya bisa langsung copy paste begini ya. Ini tinggal dikecilin aja, tinggal copy paste aja begini ya. Selanjutnya di bagian pernyataannya, tipe soalnya misalkan pilihan ganda. Nah, sini kita isikan pernyataannya. Terus pernyataannya dan pernyataannya. Oke, untuk kunci jawabannya nanti tinggal kita klik saja A, B, C, D, atau E. Lalu bisa simpan soal. Ya, seperti itu ya. Untuk edit soalnya kita klik tombol edit. Lalu bisa melakukan edit soal, misalkan ganti kunci jawabannya jadi D misalkan. Oke. Untuk bagian tipe soal lainnya, misalkan ya, mana ada gambar lagi. Nah, ini ada gambar. Kita copy, kita masukkan di sini. Ya, fotonya mungkin kita bisa kecilin. Oke, lalu misalkan di sini MCMA ya, MCMA, pilih jawaban yang benar. Jawaban bisa lebih dari 1. Oke, di sini MCMA, kita isikan pernyataannya misalkan ya. Jawaban yang benarnya misalkan cuma 2 ya. Lalu simpan soal. Ya, nanti tampilan soalnya seperti ini. Lalu edit soalnya di sini. Sama ya, misalkan ada 3, kita tambah 1 lagi. Lalu edit perubahan. Oke, kalau mau ngapus, klik tombol hapus. Ya, untuk input soalnya saya rasa seperti itu ya. Jika ada permintaan dan untuk pengembangan nanti pantau saja di menu-menu di sini. Mungkin yang terakhir itu ada upload